warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Fahmi dengan NIM 231011402287, kelas 06 TPLP 007, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat, yaitu KilaCare. KilaCare sendiri merupakan aplikasi pencatatan menstruasi untuk para wanita. Saat ini masih banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam memantau siklus menstruasi mereka. Bahkan masih banyak yang mencatat secara manual, lupa tanggal menstruasi terakhir. Bahkan banyak dari mereka yang kurang memahami kondisi gejala kesehatan reproduksi mereka sendiri. Selain itu, kondisi fisik dan emosional perempuan selama siklus menstruasi ini seringkali berubah drastis. Namun belum banyak platform sederhana yang mampu menyediakan pencatatan kondisi tersebut, sekaligus memberikan edukasi kesehatan wanita yang valid dalam satu aplikasi. Karena itu, saya mengembangkan KilaCare sebagai solusi digital praktis untuk membantu perempuan dalam memantau siklus menstruasi dan masa subur, mencatat jurnal emosi dan mood harian, serta memperoleh edukasi kesehatan wanita yang lengkap dan interaktif. Tujuan dari aplikasi KilaCare ini adalah membantu pengguna perempuan agar lebih mudah, praktis, dan terstruktur dalam memonitor kesehatan reproduksi serta kondisi psikologis mereka secara mandiri melalui smartphone. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Android Studio sebagai IDE utama, kemudian menggunakan bahasa pemrograman Java untuk logika aplikasinya, XML untuk perancangan user interface-nya, penyimpanan lokal menggunakan shared preference untuk retensi data riwayat pencarian pengguna, dan saya menggunakan Firebase Authentication dan Firebase Firestore sebagai basis data dalam keamanan akun. Ketika aplikasi dibuka pertama kali, pengguna akan disambut oleh splash screen sebagai identitas visual awal dari KilaCare. Kemudian halaman berikutnya adalah login page. Pengguna yang sudah terdaftar bisa langsung masuk menggunakan email dan password. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat berpindah ke halaman register page untuk mengisi data diri seperti nama lengkap, email, password, serta estimasi panjang siklus dan panjang periode menstruasi mereka. Selanjutnya, setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke halaman dashboard utama atau home. Pada halaman ini, aplikasi menyediakan informasi penting yang langsung merangkum kondisi pengguna seperti reminder status, prediksi tanggal menstruasi berikutnya, dan fertile window itu masa subur, cycle analytic, dan pola fluktuasi mood. Serta kita menyediakan juga hydration tracker interaktif untuk mencatat konsumsi air harian guna membantu menjaga hidrasi tubuh selama masa haid. Selanjutnya kita beralih pada menu tracker. Di sini pengguna disajikan kalender menstruasi interaktif yang memetakan prediksi siklus ke depannya. Di bagian bawah kalender terdapat histori menstruasi bulan-bulan sebelumnya yang tersimpan secara otomatis ke dalam sistem database. Lalu pada menu jurnal, pengguna dapat melakukan pencatatan emosional harian secara personal. Pengguna juga bisa memilih icon mood yang mewakili perasaan mereka hari ini, kemudian menuliskan catatan harian atau notes dan menyimpannya ke dalam jurnal perkembangan psikologis mereka. Nanti hasil dari jurnal ini atau icon moodnya itu akan tampil di halaman utama. Selanjutnya kita beralih ke menu education yang menjadi salah satu fitur unggulan di KilaCare. Pada menu ini kita menyediakan artikel-artikel kesehatan wanita yang dibagi ke dalam 4 kategori utama. Ada penyakit, makanan, olahraga, serta kesehatan mental. Di dalam halaman edukasi ini, saya menerapkan beberapa komponen sistem pencarian tingkat lanjut. Di antaranya pertama, menggunakan Smart Real-Time Search. Pengguna dapat mengetik kata kunci dan daftar artikel akan tersaring secara instan tanpa lag. Algoritma pencarian ini difokuskan secara akurat pada judul dan deskripsi utama artikel untuk menjamin hasil yang keluar 100% relevan. Kemudian yang kedua adalah Google Style Search History. Di sini aplikasinya otomatis menyimpan kata kunci pencarian terakhir pengguna, jadi riwayat ini akan muncul sebagai drop-down yang rapi hanya saat kolom pencarian kosong dan sedang diklik. Yang ketiga, itu clear recommendation button, jadi mirip seperti pada Google Search. Saya menambahkan tombol silang di sebelah kanan setiap baris riwayat, sehingga pengguna bisa menghapus daftar riwayat pencarian mereka satu persatu dengan mudah. Selanjutnya ada batch filtering. Terdapat tombol kategori cepat di bagian atas yang jika diklik akan langsung menyaring artikel secara instan, sekaligus menutup menu riwayat pencarian otomatis agar riwayat terlihat lebih rapi. Jika kita mengklik salah satu artikel, pengguna akan masuk ke halaman detail artikel. Lalu di sini akan ditampilkan informasi lengkap yang mencakup penjelasan detail, gejala-gejala fisik, langkah penanganan, hingga link rujukan eksternal yang valid. Terakhir adalah menu profile. Di halaman ini, pengguna dapat melihat detail informasi akun mereka, melakukan pembaruan data pribadi, mengganti kata sandi, membaca kebijakan privasi, dan melakukan logout dengan aman dari aplikasi. Demikian presentasi mengenai aplikasi KilaCare yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran maupun masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen sebagai penyempurna aplikasi ini untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.